Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Engkau melindungi dan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Judulnya adalah Tipu Daya dari Jalan yang Jahat. Untuk pelajaran ini bacalah Mazmur 141. Ayat 1 berkata demikian, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petawang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Apakah doa pemazmur? Mazmur 141 adalah doa untuk perlindungan dari godaan di dalam dan di luar. Pemazmur tidak hanya terancam oleh rancangan orang fasik, seperti dalam Mazmur 141 ayat 9 dan 10. Tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Kelemahan pertama adalah pengendalian diri dalam berbicara, dan pemazmur berdoa agar Tuhan menjaga pintu bibirnya. Mazmur 141 ayat 3. Saudara, gambaran ini mengacu pada penjagaan gerbang kota yang pada zaman Alkitab melindungi kota. Godaannya juga, apakah anak Tuhan akan menyerah pada nasihat orang benar atau terpikat oleh makanan lezat orang fasik? Mazmur 141 ayat 4 dan 5. Saudara-saudara, pemazmur menggambarkan hatinya sebagai ancaman utama, karena di sanalah pertempuran sesungguhnya terjadi. Hanya doa yang tak henti-hentinya dengan kepercayaan penuh dan pengabdian kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan anak Tuhan dari pencobaan. Mazmur 141 ayat 2.
Kemudian saudara bacalah Mazmur 1 ayat 1 dan Mazmur 141 ayat 4. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian Mazmur 151 ayat 4 dikatakan seperti ini. Jangan condongkan hatimu kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Bagaimanakah karakter pencobaan yang progresif dan licik digambarkan di sini? Mari kita lihat Mazmur 141 ayat 4. Menggambarkan sifat pencobaan yang agresif. Pertama adalah hati cenderung ke arah kejahatan. Lalu yang kedua itu mempraktekkan perbuatan jahat. Artinya dalam bahasa Ibrani menggarisbawahi karakter berulang dari tindakan tersebut. Lalu yang ketiga, hati memakan makanan kelezatan orang fasik, yakni menerima perbuatan jahat mereka sebagai sesuatu yang diinginkan. Demikian pula dalam Mazmur 1 ayat 1. Pencobaan datang untuk mencegah anak-anak Allah berjalan di jalan Tuhan dengan membuatnya berjalan bersama orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan akhirnya duduk bersama orang yang mencemooh, pendosa, jahat, dan pencemooh. Saudara-saudara, kita tidak boleh seperti mereka atau membiarkan mereka menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Mazmur menggambarkan karakter pencobaan yang maju, memikat, dan licik, yang menggarisbawahi fakta bahwa hanya ketergantungan total pada Tuhan yang dapat menjamin kemenangan seseorang. Saudara-saudara, Mazmur menekankan pentingnya kata-kata yang diucapkan dan didengarkan di tengah pencobaan. Akhir dari orang jahat dan orang benar seharusnya orang-orang untuk mencari hikmat dari Allah. Itu terdapat dalam Mazmur 1 ayat 4 sampai 6, kemudian Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Saudara, namun dalam kedua Mazmur ini pembenaran akhirnya dari anak-anak Allah tetap ada di masa depan. Ini berarti bahwa orang beriman dipanggil untuk dengan sabar mempercayai Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman ini dapat mengajak kami agar hidup kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah kiranya firman ini merubah hidup kami, agar kehidupan kami boleh hidup di dalam kehidupan yang Tuhan berikan, dan kami pun boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah kami sampai umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.